Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Kuburan Tanpa Nisan di Kampung Lembah Hujan. Kita mulai saja ceritanya. Siang itu, suasana kampus masih dipenuhi hiruk-pikuk mahasiswa yang baru saja keluar dari kelas. Di parkiran, 5 orang mahasiswa berkumpul. Seperti biasanya nongkrong di bawah pohon besar yang sudah jadi tempat favorit mereka untuk melepas penat. Dimas Rido duduk bersandar pada motornya sambil memainkan ponsel. Wajahnya datar, seolah tak pernah serius menanggapi obrolan. Dimas selalu terlihat logis, skeptis, dan sering menertawakan hal-hal mistis yang teman-temannya anggap serius. Minggu depan kan libur panjang, tuh. Gimana kalau kita jalan-jalan? Ucap Aseng Roring sambil menepuk bahu Dimas. Nada suaranya riang, matanya berkilat penuh ide usil. Jalan kemana? Jangan mau lagi. Bosan? Sahut Dila Rizky, pacar Dimas, yang duduk di sampingnya. Ia sedang membuka bekal kecil dari rumah, kebiasaannya yang selalu disukai teman-temannya karena ia suka berbagi. Dila orangnya lembut, tapi beberapa kali ia suka mengingatkan teman-temannya dengan firasat yang aneh-aneh. Kalau aku sih setuju jalan-jalan, asal jangan ke tempat rame. Lagi pengen yang sepi, bisa buat baca buku, kata Desi Rasmawati pelan. Ia memang paling tenang di antara mereka. Di pangkuannya ada buku tebal tentang psikologi masyarakat desa. Aseng langsung nyeletuk, nah, cocok. Kita ke kampung aja. Sekalian refreshing, udara segar, bisa foto-foto, bisa bikin konten juga. Dimas mendengus. Kampung siapa dulu? Jangan asal ngomong. Kalau gak ada tempat buat nginep, ribet. Saat itu, Arif Bujung yang dari tadi diam, baru ikut bicara. Senyum tipis muncul di wajahnya. Kalau kalian beneran mau ke kampungku aja. Namanya Lembah Hujan. Desa kecil di kaki gunung, tapi udaranya enak banget. Pemandangannya juga indah. Aseng langsung bersorak. Wah, mantap. Bujung jadi sponsor nih. Gratis tempat tinggal, kan? Arif terkekeh. Ya kalau soal tempat nginep, gampang. Rumahku cukup luas. Orang tuaku juga pasti senang ada tamu. Tapi ya, desa kami sepi banget. Malam-malam cuma suara jangkrik sama hujan. Beda jauh sama kota. Bagus dong, justru itu yang aku cari, timpal Desi sambil menutup bukunya. Dila sempat menatap Arif dengan ragu. Tapi Lembah Hujan? Namanya agak serem, ya? Arif hanya tersenyum, tapi dalam hatinya ada sedikit rasa berat. Nama itu memang menyimpan kenangan pahit. Bertahun-tahun lalu, ia pernah menyaksikan hal yang menakutkan di desa itu. Seorang maling dikeroyok warga hingga mati, lalu dikubur terburu-buru dalam derasnya hujan. Ingatan itu sering menghantuinya, tapi ia tidak pernah berani bercerita. Serem apanya? Justru makin asik, Dil, kata Dimas cuek. Ia malah menepuk pundak pacarnya. Lagi pula kita rame-rame. Gak ada yang perlu ditakutin. Aseng tertawa kecil, menimpali, nah iya, yang ada kita bikin film horor indie di sana. Judulnya, Petualangan Anak Kampus di Desa Angkar. Dila menatapnya dengan kesal. Jangan sembarangan ngomong, Seng. Aku gak enak dengarnya. Tapi Arif buru-buru mengalihkan suasana. Sudahlah. Kalau kalian setuju, minggu depan kita berangkat. Aku nanti urus izin sama orang rumah. Kelima sahabat itu akhirnya setuju. Mereka merencanakan berangkat dengan motor, menempuh perjalanan sekitar 5 jam. Semua tampak bersemangat, hanya Arif yang sesekali termenung, menatap tanah basah di dekat parkiran. Dalam benaknya, bayangan seorang lelaki penuh luka, tersungkur di tanah becek dengan hujan mengguyur deras, kembali muncul. Ia teringat jelas bagaimana masa mengubur jasad itu begitu saja tanpa doa, tanpa nisan, hanya tanah lumpur yang menelan tubuh penuh darah. Arif menghela napas panjang. Ia tahu, ada sesuatu di kampungnya yang lebih baik tidak disentuh. Tapi entah kenapa, mulutnya seolah terkunci untuk mencegah rencana liburan ini. Dan begitulah, tanpa mereka sadari, keputusan itu akan menjadi awal dari teror mengerikan yang menunggu. Hari-hari menjelang keberangkatan terasa begitu cepat. Kelima mahasiswa itu sibuk menyiapkan barang-barang. Aseng paling heboh,
bahkan membawa tripod dan kamera kecil untuk merekam perjalanan. Katanya, siapa tahu bisa jadi konten vlog. Desi menyiapkan buku catatan tebal, berniat menuliskan pengalaman mereka. Aku pengen observasi kehidupan masyarakat desa, katanya kepada Dila suatu sore di kantin kampus. Dila hanya tersenyum, meski hatinya gelisah. Entah kenapa, sejak rencana itu diputuskan, ia beberapa kali bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat hujan deras mengguyur tanah berlumpur, dan di tengah genangan air ada sebuah tangan pucat yang terjulur dari bawah tanah, seperti minta tolong. Ia sempat bercerita pada Dimas. Tapi pacarnya itu malah tertawa. Ah, paling sugesti aja. Kamu kebanyakan nonton film horor. Dila menghela napas, enggan memperpanjang. Tapi firasatnya tidak hilang. Hari keberangkatan pun tiba. Langit agak mendung, seakan memberi tanda. Mereka berangkat dengan 3 motor. Dimas berboncengan dengan Dila, Aseng dengan Desi, dan Arif sendirian membawa beberapa tas tambahan. Perjalanan memakan waktu panjang. Jalanan kota perlahan berganti sawah luas, hutan, lalu jalan menanjak berliku. Suasana semakin sepi. Sesekali, hujan rintik turun, lalu berhenti, lalu turun lagi lebih deras. Wajar aja disebut lembah hujan, ya, kata Desi sambil memandang ke arah pepohonan yang basah. Kayaknya emang udah jadi kebiasaan alam di sini. Aseng menimpali dengan cengiran. Bagus dong. Lebih dramatis kalau ada petir. Entar gue bisa rekam footage keren. Dimas yang di depan hanya geleng kepala. Dasar norak, Seng. Udah seperti kameramen infotainment. Tapi Dila tidak ikut tertawa. Ia menunduk erat-erat di belakang Dimas, matanya terus memperhatikan sekitar. Di beberapa tikungan, ia merasa seperti ada yang mengikuti mereka. Beberapa kali ia menoleh, namun hanya mendapati jalan lengang dan kabut tipis yang turun perlahan. Sampai akhirnya mereka berhenti di sebuah warung kecil di tepi jalan, sekitar 1 jam lagi sebelum sampai. Arif mengajak mereka makan dan beristirahat sejenak. Warung itu sepi, hanya dijaga seorang nenek tua dengan wajah keriput. Ia menatap rombongan itu lama sekali, membuat Dila merasa tidak nyaman. Setelah menghidangkan kopi dan gorengan, nenek itu duduk di bangku kayu sambil memperhatikan mereka dengan sorot mata aneh. Anak-anak, mau kemana? Tanyanya lirih. Arif tersenyum ramah. Ke lembah hujan, Nek. Saya asli sana. Mau ajak teman-teman liburan. Tatapan nenek itu langsung berubah, seperti ada bayangan gelap melintas di wajahnya. Lembah hujan, ya? Jangan suka main ke tanah lapang dekat hutan bambu. Jangan sekali-sekali kalian singgah di sana. Aseng yang memang jahil, langsung menyambar. Loh, kenapa, Nek? Emang ada apa? Hantu? Katanya sambil tertawa. Nenek itu mendelik. Jangan bercanda soal itu, Nak. Ada sesuatu yang dikubur di sana, sesuatu yang seharusnya tidak pernah diganggu. Kalau kalian tidak sengaja mengusik, kalian akan menyesal. Suasana mendadak hening. Dila langsung menggenggam tangan Dimas erat, wajahnya pucat. Desi menunduk, seolah tak ingin mendengar lebih jauh. Arif mencoba menenangkan keadaan. Ia tersenyum, pura-pura santai. Ah, Nek, jangan bikin teman-teman saya takut. Mereka kan anak kota, nggak biasa dengar cerita mistis. Biarin aja, nggak bakal ada yang ganggu. Namun, di dalam hati, Arif merasakan dadanya sesak. Ia tahu persis apa yang dimaksud nenek itu. Tanah lapang di dekat hutan bambu, itulah tempat jasad maling itu dikubur bertahun-tahun lalu, di tengah hujan badai. Mereka kembali melanjutkan perjalanan, tapi suasana jadi lebih diam. Bahkan Aseng pun tidak banyak bercanda lagi. Matahari mulai tenggelam saat akhirnya mereka memasuki gerbang kecil bertuliskan, "Selamat datang di Desa Lembah Hujan." Udara dingin, tanah basah, dan kabut tipis menyelimuti desa itu. Rumah-rumah kayu sederhana berdiri berjajar, sebagian terlihat kosong dan gelap. Warga desa menatap rombongan mahasiswa itu dengan sorot mata penuh selidik, seakan mereka orang asing yang tidak seharusnya ada di sana. Dila merasakan bulu kuduknya berdiri. Dim, aku nggak suka perasaan ini. Dimas menepuk pahanya pelan, mencoba menenangkan. Santai aja, Dil. Kan ada aku. Paling orang desa cuma kaget lihat anak kota. Arif memimpin mereka menuju rumahnya di ujung desa.
Rumah itu besar untuk ukuran kampung, berdinding kayu, dengan halaman belakang luas. Orang tua Arif menyambut mereka dengan ramah, meski sedikit heran kenapa anaknya membawa begitu banyak teman. Malam itu, mereka makan malam bersama keluarga Arif. Suasana agak cair, penuh obrolan ringan. Namun di luar, hujan turun deras, membuat suara percikan air dan petir sesekali terdengar menggelegar. Setelah selesai makan, mereka berkumpul di ruang tengah. Aseng masih semangat dengan ide jalan-jalan besok. Besok kita eksplor ya, Rif. Aja ke tempat paling keren di sini. Arif tersenyum, tapi agak kikuk. Boleh, tapi jangan ke arah hutan bambu. Di sana tanahnya becek, bahaya. Dimas menyandarkan tubuhnya di kursi. Ya elah, Rif. Lu kayak ibu-ibu aja. Santai aja kali. Dila yang sejak tadi diam, akhirnya bicara pelan. Aku rasa, sebaiknya kita dengerin Arif. Aku nggak enak perasaan dari tadi. Desi mengangguk. Iya, mungkin lebih baik kita hindari tempat yang berhubungan sama hal-hal aneh. Aseng malah tertawa keras. Ah, kalian semua parnoan. Justru makin penasaran gue jadinya. Suara petir menyambar, membuat kaca jendela bergetar. Hujan makin deras. Dalam keheningan itu, Arif menatap keluar jendela, menelan ludah. Ia tahu, cepat atau lambat, teman-temannya akan tahu rahasia tanah lapang itu. Dan saat itu terjadi, segalanya akan berubah. Malam semakin larut. Hujan masih belum berhenti, seolah langit di lembah hujan tidak pernah kehabisan air. Suara air yang jatuh dari genteng dan aliran kecil di halaman belakang terdengar terus-menerus, berpadu dengan bunyi kodok dan serangga malam. Di ruang tengah, mereka sudah menyiapkan kasur tipis dan selimut. Rumah Arif memang besar, tapi kamar hanya ada 2. Jadi mereka sepakat tidur bersama di ruang tengah, biar terasa lebih ramai. Aseng masih sibuk dengan kameranya, merekam suasana rumah kayu itu. Lihat nih, footage-nya cakep banget. Lighting alami, suara hujan. Kalau ada hantu lewat, bisa viral. Udahlah, Seng. Taruh dulu kameranya, kata Dila dengan nada kesal. Ia duduk di pojok, memeluk lutut, pandangannya gelisah. Jangan asal ngomong. Dimas menepuk bahunya. Santai, Dil. Gak ada apa-apa kok. Kita kan di rumah Arif, aman. Arif ikut duduk di dekat mereka, wajahnya agak kaku. Iya, aman kok. Kalian tenang aja. Tapi di balik kata-kata itu, pikirannya tidak tenang sama sekali. Ingatan tentang tanah lapang terkutuk itu kembali datang. Ia berusaha keras menyingkirkannya, tapi bayangan tubuh penuh luka yang dikubur tanpa doa, tanpa nisan, tetap menghantui benaknya. Sementara itu, Desi duduk agak jauh, membuka buku catatannya. Ia menuliskan beberapa hal tentang suasana desa, suara hujan, ekspresi warga yang mereka temui tadi. Namun tiba-tiba tangannya berhenti. Entah kenapa, ia merasa ada yang memperhatikannya dari jendela. Perlahan ia menoleh. Di balik kaca yang basah oleh air hujan, samar-samar ia melihat sesuatu. Seperti bayangan hitam berdiri di luar, diam saja. Bentuknya mirip manusia, tapi tubuhnya kurus, kepalanya miring. Desi terpaku, tubuhnya gemetar. Desi, kenapa? Suara Dila memecah lamunannya. Sekejap saja bayangan itu hilang, berganti hanya dengan pekatnya malam dan derasnya hujan. Desi buru-buru menggeleng. Gak apa-apa. Mungkin cuma salah lihat. Aseng tertawa kecil. Nah, kan. Udah mulai kebayang-bayang. Hantu mana bisa kehujanan nongkrong di luar? Arif menoleh sekilas ke jendela. Tatapannya berubah serius. Ia tidak mengatakan apa-apa, tapi perasaan tidak enak makin menguat. Malam terus berjalan. Satu persatu mereka mulai tertidur, hanya menyisakan suara hujan yang deras. Namun tidur mereka tidak benar-benar tenang. Dila bermimpi lagi. Ia berada di tanah lapang, hujan mengguyur deras. Lumpur menelan kakinya sampai tak bisa bergerak. Dari tanah becek itu, muncul tangan-tangan pucat yang mencakar-cakar, menarik tubuhnya ke bawah. Ia berteriak, tapi suara hujan menenggelamkan suaranya. Dila terbangun dengan keringat dingin, napas terengah. Dimas yang tidur di sampingnya langsung terjaga.
Kenapa? Mimpi buruk lagi? Dilla mengangguk pelan, matanya masih dipenuhi ketakutan. Dim, aku lihat tangan keluar dari tanah, sama persis kayak mimpi-mimpi sebelumnya. Dimas mencoba menenangkannya, meski wajahnya sedikit tegang. Udah. Tidur lagi. Besok kita jalan-jalan, siapa tahu pikiranmu lebih tenang. Di sisi lain, Desi juga tidak bisa tidur. Ia mendengar suara aneh dari dapur, seperti kursi yang digeser pelan. Ia sempat bangun, berniat membangunkan yang lain, tapi rasa takut menahannya. Akhirnya ia hanya menutup telinga dengan bantal, berharap suara itu hilang. Arif pun terbangun tengah malam. Ia mendengar sesuatu dari luar jendela kamarnya, seperti suara ketukan pelan di tanah, duk, 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 berulang-ulang, seakan ada yang sedang menggali di bawah hujan. Ia memberanikan diri mengintip dari jendela. Tapi yang ia lihat hanya halaman belakang yang gelap, dengan air hujan yang memantul di tanah becek. Tidak ada siapa-siapa. Namun, di sudut halaman, ia sempat melihat tanah yang seolah berguncang, seperti baru saja dipijak seseorang. Arif menelan ludah, lalu buru-buru menutup tirai. Malam itu akhirnya berlalu dengan tidur gelisah, penuh mimpi buruk, dan bisikan hujan yang tak pernah berhenti. Keesokan paginya, mereka berencana berkeliling desa. Cuaca tampak lebih cerah, langit biru muncul di sela-sela awan. Semuanya tampak normal, seolah malam tadi hanya ilusi. Aseng, dengan semangatnya, langsung mengajak. Ayo, Rif. Tunjukin desa lo. Kita mau lihat yang keren-keren. Arif sempat ragu. Ia ingin membawa mereka ke sawah dan sungai, menjauhi hutan bambu. Tapi ia tahu, rasa penasaran Aseng dan mungkin juga Dimas pasti akan membuat mereka menanyakan tanah lapang itu. Dan betul saja. Saat mereka berjalan melewati jalan setapak, Aseng menunjuk ke arah rumpun bambu yang menjulang di kejauhan. Itu kan hutan bambu yang dibilang nenek-nenek warung kemarin? Yuk, kita ke sana. Arif langsung berhenti, wajahnya tegang. Jangan. Itu bukan tempat bagus buat didatangi. Dimas menimpali dengan nada menantang. Rif. Dari kemarin larang mulu. Emang ada apa sih di sana? Hantu maling? Arif terdiam. Lidahnya keluh. Ia ingin bilang yang sebenarnya, tapi suaranya tertahan. Dilla menggenggam tangan Dimas. Dim, aku bener-bener gak enak. Jangan ke sana, ya? Tapi Aseng sudah melangkah duluan sambil tertawa. Kalian ini lemah banget. Kalau takut, ya tunggu di rumah aja. Gue mau lihat sendiri. Dimas akhirnya ikut menyusul, separuh karena penasaran, separuh karena gengsi. Desi dan Dilla terpaksa mengikuti, meski hati mereka menolak. Arif hanya bisa menghela napas panjang. Ia tahu, larangan tinggal larangan. Cepat atau lambat, tanah itu akan tersentuh, dan semua akan berubah. Langkah-langkah mereka menimbulkan suara berderit di jalan setapak yang basah. Sisa hujan semalam masih membuat tanah licin, membuat Dilla dan Desi sesekali hampir terpeleset. Sementara Aseng justru berjalan paling depan dengan penuh semangat, kameranya sudah menyala sejak tadi. Lihat tuh, seru Aseng sambil menunjuk ke depan. Di kejauhan, tampak sebuah tanah lapang yang dikelilingi hutan bambu. Tanahnya becek, genangan air masih bertahan meski matahari sudah meninggi. Suasana di tempat itu terasa berbeda, lebih sunyi, lebih dingin, seakan udara menahan napas. Dilla langsung menggenggam tangan Dimas lebih erat. Aku nggak suka tempat ini, Dim. Serius? Dimas hanya terkekeh kecil, mencoba menutupi rasa merinding yang diam-diam ia rasakan. Tenang aja. Kita cuma lihat sebentar. Arif menghentikan langkahnya. Wajahnya pucat, keringat dingin mulai menetes di pelipis. Aku udah bilang jangan ke sini, tempat ini ada sejarah buruk. Tolong, kita balik aja. Aseng malah tertawa keras. Rif, lu ini bikin penasaran orang aja. Justru makin pengen gue gali kebenarannya. Ia melangkah ke tengah tanah lapang. Lumpur menciprat ke celananya, tapi ia tidak peduli. Ia mengarahkan kamera ke sekeliling. Tempat kayak gini pas banget buat syuting horor. Bayangin kalau ada tangan muncul dari tanah, keren banget, kan? Desi menelan ludah. Kata-kata itu membuat bulu kuduknya berdiri.
Mereka mendekat. Di tengah lapangan, ada gundukan tanah kecil yang tampak lebih tinggi daripada tanah sekitarnya. Tidak ada nisan, tidak ada tanda, hanya rumput liar yang tumbuh jarang-jarang di atasnya. Dilla langsung berhenti. Dimas, itu kan kayak kuburan. Arif mengangguk pelan, wajahnya muram. Itu memang kuburan. Tapi bukan kuburan biasa. Keheningan jatuh. Angin bertiup pelan, membuat bambu di sekeliling bergesekan, menghasilkan suara berderit menyeramkan. Aseng mendekati gundukan tanah itu. Wah, serius? Ini kuburan siapa? Arif menarik napas panjang. Dulu, waktu aku kecil, ada maling. Orang desa marah, mereka keroyok sampai mati. Hujan deras waktu itu, dan mereka kubur orang itu di sini. Tanpa doa, tanpa nisan. Katanya, sejak saat itu, arwahnya nggak pernah tenang. Wajah Dilla langsung pucat. Desi memegang dadanya, napasnya terasa berat. Dimas berusaha tertawa, tapi suaranya kaku. Ya ampun, cuma maling doang. Udah mati juga. Nggak usah dibesar-besarin. Aseng, yang masih tidak percaya, berjongkok di depan gundukan itu. Ia menancapkan tripod kameranya, lalu dengan iseng, ia menusuk tanah dengan ranting kering. Halo, maling. Kalau arwahmu masih di sini, tunjukin dong, katanya sambil tertawa. Aseng. Jangan, teriak Arif panik. Namun terlambat. Ranting itu menancap cukup dalam. Saat ia cabut, tanah di sekitarnya berguncang sedikit, seperti lumpur yang basah oleh air dari bawah. Bau anyir samar langsung menyeruak, menusuk hidung mereka. Desi langsung muntah kecil di samping Dilla. Astaga, apa itu? Bau darah? Dilla menutup hidungnya erat-erat. Dimas, aku nggak suka ini. Kita harus pergi sekarang juga. Tapi sebelum mereka sempat melangkah, angin mendadak bertiup kencang. Bambu-bambu bergoyang liar, seolah ada badai kecil hanya di tempat itu. Kamera Aseng terjatuh, menancap setengah di lumpur, lensanya menghadap gundukan tanah. Dari kamera yang masih merekam, tampak sesuatu. Tanah di atas gundukan itu bergerak perlahan, seperti ada sesuatu yang mencoba keluar dari bawah. Arif mundur dengan wajah panik. Astaga, kalian udah bangunin dia. Tanah itu retak sedikit. Air bercampur lumpur merembes keluar, lalu perlahan muncul sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Sebuah jari pucat, kaku, penuh tanah, menembus keluar dari gundukan itu. Dilla berteriak histeris. Desi jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Dimas menarik tangan pacarnya, cepat. Kita harus kabur. Aseng, meski wajahnya pucat, masih sempat mengambil kameranya. Tapi begitu ia menyentuh tripod, jari itu bergerak, seolah mencoba meraih ke arahnya. Mereka semua panik. Arif hampir menangis, ia tahu inilah yang ia takutkan sejak awal. Kita harus pergi sekarang. Kalau enggak, kita semua celaka. Tanpa menunggu lagi, mereka berlari meninggalkan tanah lapang itu. Suara hujan tiba-tiba turun deras, seolah langit ikut mengutuk langkah mereka. Di belakang, suara tanah yang retak makin keras. Seakan sesuatu yang telah lama tertidur, kini benar-benar terbangun. Mereka tiba di rumah Arif dengan napas terengah, pakaian basah oleh hujan, dan wajah pucat pasi. Dilla masih menangis kecil sambil memegangi lengan Dimas. Desi gemetar, tubuhnya seperti tak bertenaga. Sementara Aseng, meskipun berusaha terlihat santai, wajahnya pucat dan tangannya masih bergetar saat menggenggam kamera yang berhasil ia bawa. Orang tua Arif keluar dari dapur, terkejut melihat keadaan mereka. Astaga, kenapa kalian basah kuyup begini? Arif buru-buru menjawab, tadi, kehujanan, Bu. Gak apa-apa. Cuma kecapean. Ibunya menatap mereka satu-satu, seperti tahu ada sesuatu yang tidak beres, tapi memilih diam. Cepat ganti baju. Nanti masuk angin. Malam itu, suasana rumah berubah muram. Mereka duduk melingkar di ruang tengah setelah berganti pakaian, masing-masing masih mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Dilla menatap Dimas dengan mata berkaca-kaca. Dim, aku bilang apa? Kita nggak seharusnya ke sana. Itu bukan tempat biasa. Dimas menghela napas panjang, untuk pertama kalinya ia tidak bisa membantah. Iya,
Aku salah. Tapi kita nggak tahu kan kalau itu beneran nyata. Desi masih terdiam, memeluk lutut, wajahnya pucat. Ia baru saja berhenti muntah, tapi matanya terus menatap kosong ke lantai, seakan bayangan jari pucat yang muncul dari tanah masih melekat jelas. Sementara itu, Aseng menyalakan kameranya. Kalian lihat, kan? Gue yakin tadi sempat kerekam. Kalau benar, ini bukti paling gila seumur hidup kita. Aseng? Arif menepuk bahunya keras. Lu masih mikirin kamera? Lu nggak ngerti apa yang udah kita lakuin? Kita udah ganggu kuburan itu. Sekarang dia bisa ngikut kita. Aseng terdiam. Wajahnya menegang. Ia mencoba tertawa, tapi suaranya serak. Masa sih, Rif? Gue cuma iseng nusuk tanah doang. Nggak mungkin. Lu nggak tahu ceritanya. Arif hampir berteriak. Orang itu dikubur tanpa doa, tanpa nisan. Setiap kali hujan deras, katanya arwahnya bangkit, cari orang yang berani menginjak tanah kuburnya. Dan kita tadi bukan cuma nginjak, kita udah ngerusak. Hening menyelimuti ruangan. Hanya suara hujan yang semakin deras di luar, memukul genteng kayu rumah itu. Tiba-tiba, terdengar suara dari pintu depan. Seperti ada yang mengetuk, pelan tapi berulang. Mereka semua langsung menoleh. Arif bangkit perlahan, berjalan mendekati pintu. Siapa? Tanyanya dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban, hanya ketukan yang semakin keras. Dengan jantung berdegup kencang, Arif membuka pintu. Namun di luar hanya ada hujan deras, gelap gulita, dan halaman basah. Tidak ada siapa-siapa. Ia menutup pintu lagi dengan cepat. Wajahnya pucat. Kalian dengar, kan? Dilla sudah mulai menangis lagi. Dimas memeluknya erat, meski wajahnya sendiri tak kalah takut. Untuk cerita kali ini sampai di sini dulu, akan kita lanjutkan lagi cerita dengan judul Kuburan Tanpa Nisan di Kampung Lembah Hujan, part 2 di video selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.